Cucu. Ih, Cucu. Ih, Kamu apa, cantik. Cantiknya si Cucu ini. Kamu mau apa? Saya nggak takut kamu. Gila banget kamu. Mukanya, muka homreng. Muka homreng. Lihatlah ini, saudara-saudara Kristen Indonesia. Ya, Kristen Indonesia, lihat kelakuan Kristen Indonesia. Coba perhatikan kelakuan orang-orang Kristen di luar sana. Mana mukanya coba lihat. Ini orang Kristen ke luar negeri cari nafkah jadi TKI di sana. Habis itu dia menghujat Islam, ngaku-ngaku Islam dia kan. Nah, tengoklah ini, inilah agama Kristen yang sebenarnya begini. Ini wakilnya ini. Dan itu badan atau koran ya? Zulki katanya Zulki katanya gurunya kok kalah debat. Cucu kaleng. Aku malu, Cucu kaleng. Ada cucu aku malu kaleng. bang, katanya Kurunda kok kalah debat dengan anak kecil. Berotot tapi cucu. Kamu ada cewek berotot. Pakai ludah dulu dong, cuy. Cuma kamu malu nggak? Stres dia stres. Apa yang aku malu? Aku Muslim, nggak pernah malu sama kalian. Yang harusnya malu itu, kamu mengaku Islam, tapi ternyata kau Kristen. Memalukan, dengan Bang Irka. Memalukan. Orang Kristen ngaku Islam, teman-teman. Malui, aduhai. Aku yang malu bang, katanya Kurunda kok kalah debat. Malu bang. Ngaku Islam tapi Kristen. Ih, kasihan kali. Dia ikut Saifuddin itu bang, dia ikut Saifuddin. Iya, kayaknya dia yang suka cebokin dia tuh. Aduh, saya mana? Saya mau ke Utara, bikin apa? Kamu bikin saya mau ke Utara. Semua orang dianjing-anjingin. Kristen. Aduh, parah. Cuma kamu malu enggak cuma debat dengan anak kecil? Itu anak kecil bang. Bos. Itu anak kecil. Kok kamu enggak malu ya? Debat yang bagus, debat. Kamu masih live, kalau mau naik di sini harus ada ilmu. Kasihan. Ngaku Islam tadi. Ngaku Islam. Saya ini orang Muslim Tapi katanya. saya tidak tahu Muhammad. Orang selalu tanya saya Muhammad gimana? Aku Muslim dia. Ngaku Muslim. Lucu. Ada lambang kutuk di dadanya tadi, ada lambang kutuk. Dibilangnya Muslim. Lucu. Aku malu. Aduh. Zuma kamu jangan malu ya Zuma. Udah kamu turun aja ya. Open game. Kamu mau buka kamera? Kalau tidak buka kamera saya turunkan. Kamu debat dengan Bang Irka, kalah debat. Kalau tidak buka kamera saya turunkan. 1, 2. Woi Zuma. Buka kamera enggak? Turunkan bang. Yo. Nah, gitu dong. Nah, teman-teman lihat nih. Homo ini lihat coba. Wih, ngana pemuka saja. Wih, ngana pemuka paling gagah. Cantik ganteng. Isap bibir dulu. Basahin bibirnya dulu. Basahin bibirnya Gimana kamu baca ya? Ngana muka paling gagah. Ini namanya ganteng cantik. Woi Zuma, kalau kamu dekat saya Zuma. Apa? Gila. Ganteng cantik. Turunkan ya bang. Dia udah stres bang. Kayaknya dia nafsu sama Bang Suma ini. Anak kecil kok mau dengan anak kecil RK. Nafsu lihat Bang Suma dia kayaknya. Allahu Akbar. Homreng. Parah. Mungkin karena di Indonesia dia nggak bisa kawin, jadi dia harus keluar, karena di luar kan bisa kawin. Aduh, lucu. Kasih kawin sidang sama Elia Miron bang. Jangan. Elia Miron itu tidak parah kali, cuman hancur.
Oke. Ada lagi. Saudara Anto di mana ini? Ada di Maluku Utara, Bang. Maluku ya. Noise di situ, Bang. Noise. Noise sekali noise. Noise. Iya, Bang. Iya. Hati-hati aja saudara Anto, jangan sampai ditembak sama Joey lagi tadi. Kayak dia lagi cari mangsa itu. Di sini kita mayoritas. Di sini kita mayoritas, Bang. Enggak, maksudku dia lagi cari mangsa, dia lagi cari mangsa. Assalamualaikum lagi. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi birahi kayaknya tuh. Lagi birahi dia tadi itu, cari kambing. Ya Bang, dari mana Bang? Kita mau naikkan saudara kita yang non muslim lagi ya. Halo. Halo. Iya. Bang Anto, mohon izin saya turunkan boleh? Iya, Bang, silakan, Bang. Ya, makasih ya. Salam kenal ya. Masya Allah. Ya, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo saudara Dragon, di mana Bang? Saya dari Sulawesi, Bang Zuma. Oh, dari mana Ki? Dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Palu. Iya, Palu. Sebenarnya tadi saya mau pengen naik pakai akun yang satu, cuman nggak bisa, Bang, kena PL. Oh, iya iya iya. 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 Ada yang ingin disampaikan saudara? Saya maksudnya ngepin sama Bang Zuma. Oh, Pengen iya. ngomong aja sama Bang Zuma. Dari kemarin-kemarin pengen naik, pengen ngomong, cuman nggak bisa. Oke, kita diskusi sama Kristen ya, saudara Dragon ya. Oh iya, iya. Boleh ya? Oke, makasih, salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo saudara Suman Kuman. Halo. Halo. Dari Katolik Protestan. Oh, waktu Tuhan lagi istirahat itu ya? Ya masuk. Iya. Bang, Iya, aku mau masuk. minum dulu bentar Bang ya. Siapa? Mau minum bentar ya, minum bentar. Iya, ya. Tapi memang gimana ya? Ini. Komplit kali lah. Belum ku masak. Ayah pernah 1 koma leman ku masak ya? Hah? Pernah 1 koma dengan ku masak. Pejabat surga. Pernah. Pejabat katanya, pejabat surga. Entahlah. Betul ya. Iya. Bu masak pernah naik di sini Ton? Enak. Iya, enak deh. Dari Komal Inspirasi saya nih kenal juga. Maksudnya narasi dia tuh masih apa gitu. Gila-gila tapi ya asik juga sih. Terus ditanyain masih jual madu kah? Masih lah. Oh, oke. Kirim kemana? Kirim kemana? Baru kirim kemana? Sabar dulu, apa sih? Ayo mana? Cariin yang lain dong. Istriku kenal. Satu-satunya ya
teman TikTok yang pernah teleponan sama istriku. Oh, dua, bukan 1, 2. Yang pertama kakak Leli, yang kedua kakak Rintihan. Yang pernah teleponan sama istriku. Yang pertama kak Leli MP, yang kedua kakak Rintihan ini. Mereka udah pernah teleponan sama istriku. Jadi pas telepon aku, kasih istriku ngomong. Yang lainnya belum pernah. Ito Nor aja belum pernah ngomong sama istriku dia. Istri kedua. Di mana kakak? Ada nanti aku WA aja ya. Siap. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, si tokoh Andi, kau kunaikkan Dinda ya. Tapi janji Dinda ya, dijaga lisannya Dinda ya. Jangan tunjukkan ajaran kasihnya ya. Kunaikkan kau Dinda nih kunaikkan kau Dinda. Tapi jangan tunjukkan ajaran kasihmu Dinda ya. Cair bro. Diberkati. Siapa namanya tadi? Bentar. Siapa yang ngasih tadi? Tungguan dia. Tunggu, kita harus kasih pemberkatan sama dia. Siapa yang kasih tadi? Bang Solehud. Diberkatilah kau Bang Solehud. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anakmu. Cukup Bang ya, 3 keturunan aja. Belum jadi supir berkat ya. Diberkatilah kau Bang Solehud. Diberkatilah istrimu. Diberkati anak-anakmu. Kalau mau menjadi sumber berkat, kirim paus. Jadilah berkat buat orang lain, saudara-saudaraku. Masya Allah, syukran Bang Solehud. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Oke, Adinda toko Andi, dengar. Kalau nggak berani saya tanya, kalau nggak sudah saya jawab, sudah saya jawab, sudah saya jawab, sudah. Belum itu urusanmu, urusanmu kalau belum, nggak ada masalah bagi saya. Yang penting saya udah jawab, nggak ada urusan. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya dong, gantian dong. Kok takut ditanya gitu loh? Kenapa kok takut? Kalau nggak takut ya santai aja, santai kalau nggak takut. Ya kalau nggak takut santai aja, santai ya. Santai, gantian saya tanya gantian ya. Santai gantian, udah gantian ya. Berani nggak saya tanya? Berani nggak? Belum selesai pertanyaan. Abis ini kabur ini, pasti kabur ini. Pasti kabur, nggak berani tanya balik ini, pasti ini. Coba lihat. Saya kan kabur. Ya udah, sekarang saya tanya balik. Sekarang gantian saya tanya balik. Gantian saya tanya balik ya, gantian ya. Oke. Gantian. Mau ditanya balik nggak? Berani nggak? Lah, enggak sih. Selesaikan pertanyaanku dulu lah. Berani nggak? Selesai pertanyaanku dulu, Udah selesai, udah saya jawab. Kau kan nggak menerima jawaban saya. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Tugas saya bukan untuk memuaskan kamu supaya kamu puas dengan jawaban saya. Enggak. Tugas saya jawabanmu itu. Enggak apa-apa. Kamu nggak terima jawaban saya, nggak ada masalah, bro. Nggak ada masalah. Bagi saya nggak masalah gitu loh. Nggak ngurus. Oke, sekarang saya tanya balik ya. Berani nggak? Berani nggak saya tanya balik? Berani nggak? Ya udah, silakan. Ya udah. Oke, baik. Ya. Baik, saya tanya ya. Pertanyaan saya bukan jelaskan, bukan sebutkan, bukan. Ya. Pertanyaan saya tunjukkan, ya. Tunjukkan kepada saya, ya. Oke? Siap-siap? Ya, silakan. Oke, baik. Pertanyaan saya, pada saat penulisan Bible Anda di Codex Vaticanus abad keempat, ya kan? Itu penulis Codex Vaticanus menuliskan begini: Ama testate kai kake apeston palayon me metapoye. Di sebuah catatan kaki, catatan pinggir di sebelah Ibrani 1 pasal 1 nomor 3 di Codex Vaticanus abad keempat. Pertanyaan saya, yang dimaksud me metapoye oleh penulis itu yang mana? Silakan jawab. Itu tadi bahasa Yunani kan?
Iyalah, kitabmu kan bahasa Yunani. Kitab saya bahasa Arab, makanya saya baca pakai bahasa Arab. Dengerin. Saya baca pakai bahasa Arab. Kitabmu kan bahasa Yunani. Pertanyaan saya, penulis Kodeks Vatikanus pada abad keempat, pada saat dia menuliskan kitab itu, kan diilhami Roh Kudus. Kemudian dia menulis begini. Ama testate kaki apeston palayon me metapoyi. Pertanyaan saya, yang dimaksud me metapoyi oleh dia itu di sebelah mana ayatnya? Silakan. Ya. Itu hafalan apa? Itu hafalan atau kamu benar-benar bisa baca? Ini saya bacain. Mau datanya kan nih? Tak tunjukin. Hafal, dia tuh dia hafal dia. Saking seringnya baca saya hafal gitu loh, Bro. Ya, Tapi saya nggak mau santai. Hafal ayat-ayat yang untuk kau. Santai, tenang. Nggak usah tegang ya. Saya tenang. Iya, ini saya bacakan langsung. Cara ucapan katanya salah itu. Lu kok salah? Ayo kau yang baca sekarang. Baik, kalau saya salah, Abraham yang baca sekarang ya. Oke, ini tak tunjukkan. Nggak perlu saya baca ke kamu. Sabar. Santai. Katanya saya salah kan? Oke, nggak apa-apa. Kita hargai teman-teman. Wah, mantap ini. Sabar. Iya. Kalau memang salah, oke, nggak apa-apa. Saya hargai ya. Sekarang kita cek apakah saya atau dia yang salah ya. Nah, kau ini kan di sini. Baca. Iya. Silakan. Awam, ya. Silakan. Kau pintar. Baik, Pak Abraham. Luar biasa. Silakan Pak Abraham dibaca. Silakan. Ini. Silakan. Apa bacanya? Nggak perlu saya baca ke kamu. Loh! Nggak ada untungnya buat kamu. Saya tidak perlu baca ke kamu. Ngapain saya mau baca ke kamu? Ardian sama mana tadi ucapanmu? Katanya saya salah baca. Giliran Anda disuruh baca, Anda nggak bisa. Saya baca ke kamu juga, kamu nggak ngerti. Bisa baca nggak? Bisa nggak? Saya bisa baca. Oh, silakan baca, silakan. Katanya bisa baca, silakan. Dia silakan. Ini apa bacanya ini? Kamu bukan orang Yunani. Iya, silakan baca. Bukan orang Yunani. Nanti silakan baca dulu. Iya, baca dulu ya. Baca. Urusan saya orang Yunani atau tidak itu urusan belakangan. Ini silakan baca. Silakan. Sudah saya jawab, saya tidak perlu baca ke kamu. Tapi bisa ya? Bisa ya? Bisa nggak, Abraham? Mana? Mana? Biar saya. Mana, silakan. Ini. Oke. Kalau Kak jujur itu tidak terang. Oh, nggak terang nih, saya gedein lagi. Saya gedein. Tuh, saya gedein. Nah, silakan. Oke. Itu yang di sana itu. Itu huruf apa kalau kamu tahu itu bunyi apa? Baca aja. Katanya kau mau baca. Enggak. Kamu jangan gini. Saya mau tahu itu kamu bunyinya jangan tanya saya kan, saya tadi sudah sebutkan. Kau kan lupa ya kan? Saya hafal nih. Oke. Saya hafal dan saya bisa baca. Sekarang enggak, Abraham sama Mani silakan baca dulu. Abraham. Gini Bang. Silakan. Abraham tertidur, teman-teman. Pingsan langsung disuruh baca. Enggak. Pingsan. Baca. Silakan. Ya udah, sekarang baca. Jangan usah kemana-mana. Baca. Ya baca. Silakan baca. Saya baca ke kamu. Loh, kalau nggak mau yang ngapain kau? Dari mana Anda tahu saya salah? Dari mana? Salah. Salahnya di mana? Bahasa Yunani. Enggak. Salahnya di mana? Salahnya di mana, Abraham? Saya tahu Anda salah. Tunggu, salahnya di mana? Oke. Saya tahu Anda salah. Salahnya di mana? Bukan ucapan kalimat yang kau ucap dengan mulutmu itu salah. Salahnya di mana? Iya, salahnya di mana? Ucapan kalimat itu ucapkan. Iya, ucapan kalimatnya salahnya di mana? Di sebelah mananya? Silakan. Semuanya salah. Kamu dari awal sampai akhir yang salah bagian apanya? Abjad yang salah. Abjadnya di mana? Yang mana abjad mana yang salah? Abjad yang depan itu. Abjad mana yang salah? Tidak jika bisa saya kasih ilmu ke kamu. Ilmu saya bukan untuk dasar roten botol, nggak bisa baca. Aku bisa baca. Kau baca ini. Untuk kamu. Jadi kau bisa baca ini. Bisa nggak kesimpulannya? Jadi kesimpulannya bisa baca nggak ini? Saya sampaikan kepada kamu. Iya, kesimpulannya bisa nggak baca? Begini. Loh, kalau bisa nggak baca, Abraham?
Kalau yang ditulisan itu saya tidak mengenal huruf abjad Yunani itu. Aduh, ya kau baca bisa nggak? Karena saya mengenal huruf abjad Yunani. Loh, sekarang baca dulu Abraham. Ini nggak tahu malu ini Dia teman-teman. tertawa dengan Coba lihat. kebobolannya sendiri. Teman-teman Kristen menyalahkan saya. Begitu dia menyalahkan saya, tapi dia nggak bisa membacanya. Gimana ini? Ini namanya Ngapain kucuk. saya mau baca ke kamu? Kamu bukan Loh, orang ya beragama untuk Kristen. diskusi untuk membenarkan Saya kesalahan baca ke saya. kamu supaya kamu ambil, kamu belajar dari saya dan kamu nanti masuk. Ya ke udah depan, sekarang kamu begini. pakai yang Anggaplah sudah saya baca. salah. Baik, Ngapain baik. saya ajar Anggaplah kamu? saya Kamu salah. bukan orang Kristen. Anggaplah saya salah ya. Ngapain saya ajar kamu? Sebentar. Kamu Ya bukan santai, orang yang santai, beragama santai. Kristen. Kalau kau di Baik, sini agama Kristen, saya ajar baik, kau. baik. Anggaplah saya salah, Bang Abraham. Coba Jangan ajarin bersalah. saya yang sabar. Bukan saya Coba salah. ajarin saya. Tapi tidak Ajarin mungkin saya yang benar saya yang mana? membacakan untuk kamu karena Ya kamu yang benar bukan yang orang gimana beragama Abraham? Kristen. Silakan Abraham. Yang benar gimana bacanya? Silakan. Coba sama saya. Sudah Ardian, saya, sama kamu Ardian. enggak, dia nggak ngerti bahasa Indonesia dari tadi, dia paksakan. Enggak gini Bang Sudah Abraham, saya gini jawab Abraham. dari tadi, Gini, saya tidak dengerin akan dengerin membacakan dulu. ke kamu karena Kamu kan bukan menyalahkan orang yang saya. beragama Kristen, itu jawabannya. Akan tertawa dengan Botol. kebotolanmu. Kamu kan menyalahkan Ketika saya bacakan, nanti kamu Kan dengar. kamu menyalahkan nanti saya. kau naik di Sekarang, kota lain, kalau kau kamu pakai menyalahkan narasi yang saya. saya baca tadi. Kamu gitu. Kau ini kan pintar begitu. Saya ludahin. Mampus. Mampus saya ludahin. Ayo, Ardian, silakan. begini. Bang Biasa Mani mau jawab pertanyaan saya atau mau saya ludahin? Milih yang mana? Jawab pertanyaan saya atau mau saya ludahin? Milih yang mana? Saya tanya sama kamu itu Jangan kamu kemana-mana. hafalan. Ada dua pilihan. Satu, Ya. Anda jawab pertanyaan saya. Coba sebutkan dulu Sabar. abjadnya itu Dengerin dulu. Lah. Satu, Anda Itu mau hafalan jawab doang. pertanyaan saya. Yang kedua, Anda mau saya ludahin. Milih yang mana? Saya paham membaca Yunani Ardian. Oke, silakan dibaca, silakan. Kalau itu tulisan, itu nggak jelas huruf abjadnya. Loh, ya kau yang nggak jelas bagimu, bagi saya jelas ini. Oke. Apa itu kalau bunyinya itu? Oke, saya baca nih. Amatestate. Enggak, huruf abjadnya. Huruf abjadnya apa? Huruf abjadnya. Loh, huruf maksudnya gimana? Satu persatu huruf abjadnya. Loh. Satu persatu itu ya ada alfa, kuceluk, ada botol. Mana alfa di situ? Mana alfa di situ? Mana ada alfa? Mana? Loh, lah ini apa Mana ini ada kalau alfa? bukan alfa? Ini apa ini? Ini apa? Itu Apa ini? kabur, nggak jelas loh. Makanya saya bilang nggak jelas hurufnya. Loh, Saya ya kamu nggak jelas. ngerti, karena kamu nggak ngerti bro, karena kamu nggak ngerti, gitu loh. Apanya, Karena saya- kamu nggak ngerti Greek coin. Kamu ngerti nggak Greek coin itu ada berapa? Saya tanya. Oke, silakan. Ngerti nggak? Ngerti Kalau nggak? masalah baca Yunani, saya Nggak, paham. saya tanya. Kamu ngerti nggak Greek coin ada berapa? Saya nggak tahu. Iya. Ya, lo. Ente Loh, tahu nggak silakan. bedanya majuscule dengan minuscule, tahu nggak? Silakan jelaskan. Enggak, saya tanya. Saya nggak tahu. Loh. Astagfirullahaladzim, nih orang botol banget. Bro, tak kasih tahu bro ya. Nih, tak kasih tahu bro. Sebentar, Oke, ini tak kasih tahu, tak kasih tahu. Saya mau pengen Kasih tahu belajar bro sama ya. you. Kasih tahu Iya, bro. silakan. Bro, saya ini belajar bahasa Yunani, ya. Kamu Iya, enggak silakan. gitu loh. Kamu enggak belajar gitu loh, bro. Kamu enggak belajar sama Iya, sekali. oke. Kamu nggak belajar. Ini tebelnya minta ampun segini bukunya. Iya, Ini nggak apa-apa. untuk membaca Iya, silakan, gramatika, silakan. sintaksis bahasa Yunani milik saya ini. Iya, silakan. Milik saya. Lah kamu Mana katanya penjelasan belajar, tadi? kamu katanya bisa. Mana Oke, penjelasan kalau tadi? memang mau jelas, nih tak kasih. Tak kasih jelas. Mana. Silakan. Ah, silakan nih baca. Autos. Yar. Kok iyar? Botol. Yap. Kok iya? Botol. Lah. Gap. Kok gap? Koclok. Nih kita buktikan ya. Apakah apa? Nih, tak kasih tahu. Wih, botol kali bah dia, bah. Wah, kelihatan banget ya. Inilah penipunya teman-teman Kristen gitu loh. Kalau nggak bisa baca, dia sok-sokan baca nih, tak kasih tahu nih. Ini ya, katanya yap ya. Kita cek. Iya. Kita cek ya. Gap. Oh, katanya gap, teman-teman, kita cek. Kita cek katanya gap. Ya, nih. Gama. Loh kok gamma? Nih kan. Ini kan katanya gap kan? Ini katanya gap kan? Nih kan? Sama kan? Iya. Nah, katanya gap kan? Kita cek apa bacanya.
Gar. Oh, goblok. Malu dia. Malu dia. Malu dia. Apa yang dia bilang tadi? Malu dia. Apa yang dia bilang? Gamal kan? Gamal kan? Gamal kan? Tadi katanya iap. Katanya iap. Terus apa lagi? Terus gap gitu katanya gap. Terus ganti-ganti apa? Gap. Gamal kan? Itu gamal. Malu dia, malu dia. Tunggu, saya tanya Pak Jemi. Ini Pak Jemi ini Kristen. Pak Jemi, saya mau tanya Pak Jemi. Pak Jemi ini Kristen ini ya. Pak Jemi monitor Pak Jemi. Ya, selamat pagi abang semua. Selamat pagi. Apa bang? Pak Jemi, saya minta tolong nih. Saya minta abang kan Kristen, betul nggak? Iya, iya. Gini Pak Jemi, apa hukumnya orang Kristen yang nggak bisa baca Yunani, sok-sokan baca Yunani? Apa hukumnya Pak Jemi? Ya kalau nggak bisa, saya ngaku ya. Kalau saya pribadi, kalau nggak bisa ditanya tadi ya saya bilang nggak bisa. Nah, gitu dong. Bisa. Saya pribadi ya. Tapi Pak Jemi Kristen ya. Kita pastikan dulu Pak Jemi Kristen ya. Kristen mah bang, orang udah pada tahu kok. Oke, bukan Islam. Sepakat dulu kita. Iya iyalah bang. Bukan Islam ya, sepakat. Bukan. Tes dulu kalau silakan dites. Bang biasa silakan tes Pak Jemi. Silakan. Kalau saya mau bilang ya, tolong katakan ikuti kata-kata saya. Nah, silakan Pak Jemi. Ya, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, sebagai penebus dosa-dosa saya. Yang menebus dosa-dosa saya. Ya udah silakan. Jadi bacanya tadi lucu. Jadi bacanya gap ya, betul ya? Bacanya gap kan? Kan huruf kan saya mau setiap kata lu hafal tahu enggak itu. Bacanya gap ya. Betul bacanya gap kan? Bacanya gap kan? Itu gamma, bunyinya G. Lo enggak bacanya enggak, saya enggak tanya itu. Saya tadi berarti gap kan bacanya kan? Oke, lagi kita tes lagi teman-teman, kita tes lagi silakan. Kita tes lagi ya teman-teman ya. Nih, kita tes dengan huruf yang jelas. Kita tes dengan huruf yang jelas. Silakan. Ah, silakan nih ya. Kita tes dengan huruf yang jelas. Sabar. Silakan. Iya dong. Nah, ini. Bentar, saya balik dulu ya. Saya balik dulu. Oh, ini. Pap. Bentar. Ini. Aku balik ya. Gimana cara baliknya ini? Nah ini, wow jelas banget bah ini bah. Silakan bro. Enggak ada huruf itunya bang. Bang Alfiansa. Apa? Enggak ada apanya, ini Yunani nih. Lah. Loh, Papirus 66 loh ini loh. Nih coba nih. Tuh Injil Yohanes ini. Nih, silakan. Ya kalau saya jujur aja sama kamu ya, kalau kok jadi gagap, kok jadi gagap bang. Kalau kamu bisa, kok jadi gagap bang. Apa itu bunyi apa itu? Jadi gagap, kok jadi kamu aja nggak bisa. Gagap bang. Kamu aja nggak bisa. Bang kok jadi gagap? Oh bisa dong. Oke, satu persatu. Itu bunyi apa itu? Kok satu persatu jadi kayak anak TK? Satu huruf. Loh. Emang gitu cara. Soalnya kalau kamu tidak bisa satu huruf berarti itu hafalan. Loh, kok satu huruf hafalan? Oke, kalau kita cek kalau hafalan apa enggak ya? Kita cek hafalan ya. Bahasa Yunani satu huruf. Ya, nih kalau hafalan, oke kita cek. Kalau memang hafalan kan sabar, santai. Ya santai. Santai dulu. Kalau memang hafalan kan nggak mungkin saya hafal semuanya ya kan. Ini nu, huruf nu, ini eta, ini sigma, ini omikron, ini nu. Ayo jediar, ayo mau ngomong apa? Ini kappa, ini alfa, ini iota, ayo. Ini iota, ini delta, ini epsilon, apalagi? Ini omikron, ini apa? Saya tanya. Setelah omikron huruf apa? Saya tanya. Hei, setelah omikron huruf apa gini? Itu pi. Pi matamu, ini bacanya nun. Oh, nu matamu. Gimana bacanya kalau ini nu? Kalau ini nu bacanya apa berarti? Apa bacanya kalau nu?
Nih gue bacain bro, gue bacain emang ya. gitu kan Alef itu. Apa mana Alef? Ini mana Alef? Iya itu ini. Alef tuh. Ini Alef. Enggak. Iya itu Alef. Ini Alef. Iya. Mana ada bahasa Yunani Alef, bro? Di mana ada Alef? Nih bahasa Yunani ya. Kaidah dasar. Coba kita cek Alef ya. Kita cek Alef. Alfa. Duh, tadi kan hanya Alef. Ibrani. Ada. Ibrani. Botol. Nih, gua bacain ya. Kasihan ini. Iya, kata udah. Kau bukan lawan saya, bro. Dengerin ya. Neson, dengerin dulu. Neson, Kai, Ide. Bentar. Apa Neson? Emang ada Neson di situ? Ini? Mana apa bacanya? Di situ? Apa bacanya kalau bukan Neson? Apakah H itu bunyi E? Loh, ini eta, bro. Botol kali dia. Eta. Enggak ada E di situ. Oke, kita cek. H itu bunyi oke, kita cek. Iya, kita cek ya. Kita cek nih. H ya. Ini kita cek ini huruf apa? H ya. Betul ya, sama ya? H ya. Oke ya. Ini huruf H. H. Ini apa bacanya? Eta. Jadi kalau N ketemu E bacanya apa? Oke, kalau saya lihat Enggak, saya tanya. Nu ketemu eta, nu ketemu E bacanya apa? Ne. Terus ini huruf apa ini? Itu hurufnya D. Ada botol ya, salam. Kenapa sih harus kenapa gitu loh, teman-teman? Kenapa saya harus dihadapkan dengan orang-orang botol seperti ini? Kenapa? Ada nggak yang memang botol ya? Saya sepakat kalau memang botol gitu, saya seneng itu. Aduh, ya Allah ya Rob. Aduh, mau jadi bacanya apa? Oke, Nes. Hah? Apa? Nes. Loh, lah ini. Nes on. Ini. Jadi apa bacanya? Nes on gitu? Iya. Emang ada bahasa Yunani nes on? Ada? Emang apa cara artinya? bacanya begitu kok. Enggak, artinya apa? Ya kalau artinya saya enggak bisa. Saya bisanya apa? Enggak. Emang iya, saya tanya. Emang bahasa Yunani ada nes gitu, ada? Memang bacanya begitu kok. Enggak, saya tanya, ada nggak bahasa Yunani nes? Bukan, pertanyaan saya begini, pertanyaan gini. Ini kan nggak ada spasinya, betul nggak? Iya, kan nggak ada spasinya. Nah, pertanyaan saya, ini spasinya itu di nes ini atau di on ini atau di sini atau di sini? Yang mana spasinya? Iya, makanya kalau Anda baca itu kan Anda mengolah kata-katanya itu di mana? Karena di situ tidak ada. Karena saya hafal kosakata Yunani, itu yang membedakan. Saya hafal. Ini sebenarnya gini, dengerin. Makanya saya tes kamu abjad satu persatu. Kamu itu hafalan atau memang benar-benar tahu? Gimana sih? Loh, saya tahu dan juga hafal dua-duanya. Gimana sih? Dua-duanya. Nih, tak kasih tahu. Ya, silakan. Ini Neson ini adalah terpotong di papirus sebelumnya. Sebelumnya itu erau. Jadi bacanya itu erau neson gitu. Dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya erau neson, bukan neson. Neson ini terpotong, tapi di sini papirusnya namanya papirus 66. Nih, tak kasih tahu kalau nggak percaya nih. Kita cek ya. Oh, dia nggak ngerti, teman-teman. Ya, kita kasih pelajaran. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih. Nggak apa-apa. Kan kamu kan belajar. Gitulah. Enggak, saya enggak. Kamu nggak bisa menghargai saya, itu yang jadi masalah. Loh, apa sih yang menghargai? Saya mendengarkan Anda loh. Ya, kamu wajib mendengarkan saya karena saya lebih berilmu daripada kamu, betul. Oke, ya, kita cek ya. Kita cek ya di sini nih. Nih. Kita buktikan. Nah, ini silakan. Silakan baca ini. Epageneso. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa sih?
Ini bacanya, aku tadi kan mengatakan Neson itu nggak ada. Ya itu Neson itu nggak ada. Yang ada itu Erau Neson. Ini Erau Neson kucluk. Ini bukan EPA. Kau nggak ngerti Ada apa-apa gamma di di situ, sini. bos. Bos, ada gamma di situ, bos. Mana gamma? Ini. Itu. Huruf Y ini gamma ya? Iya. Oke, kita cek huruf Y gamma katanya. Cek. Huruf Y. Silakan. Nah, ini Y, huruf Y betul ya? Ya. Oke, ini bahasa Yunani ya. Betul ya? Ya. Nah, Ya. ini huruf Y betul? Yes. Nah, kita kanan. Apa ini bacanya? Gamma. Gamma. Hah? Tapi kalau saya di sini gamma, bos. Soalnya begini, Enak kali lah aku bubukin nonton botol, Bah. Enggak, ini bacanya gamma ya? Gamma ya? Kalau yang dari atas itu. Nah, ini. Nah, ini huruf Y ya, huruf Y ya. Huruf Y ya. Ini huruf Y sama nggak? Huruf Y sama nggak? Coba ini Sama. kamera saya buka kamera saya ini, Ardi. Sama. Enggak, tunggu dulu. Nih. Ini huruf Y bukan ini? Coba lihat gamma di atas, gamma. Coba lihat gamma. Apalah ini Coba lihat cek orang. gamma dulu di atas. Betul kali ini orang. Gamma. Mana ada gamma? Udah, kau turun, kau botol. Dah, kau turun. Botol kali Bah jadi orang. Nggak level kau gitu loh. Nggak level kau dengan saya, bro. Dah, belajar dulu kau. Saya nggak mau buang-buang waktu saya untuk ngajarin orang yang nggak bisa diajar. Saya bacakan nih. Erau Neson, Kai, Ide, Hoti, Ektes, Galileas, Pro, Petes, Ok, Egei, Retai, Palin, Oun, Autois, Elale, Sen, Isus, Legon, Ego, Amy, dan seterusnya. Capek saya. Botol kali Bah jadi orang Bah. Silakan lanjut Pak Danja, saya istirahat dulu, capek saya. Ya, mau bahas apa, Ten? Udah selesai kan? Bimbel bahasa Yunaninya. Jadi gini, Ten, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Jangan selalu pura-pura. Gitu. Mana nih suaranya nih, Ten nih? Bang Ardi tuh udah capek tuh ngajarin kalian tuh. Tapi habis itu, lepas itu masih nggak ngerti juga. Aduh, parah Ten nih. Lagi makan nasi goreng gue, Bang. Oh iya. Jadi gini Bang, jujur Bang, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Gitu Bang. Jangan selalu ini apa ya, nyamar jadi ini, nyamar jadi tahu ini, tahu itu. Padahal nggak ada, nol. Bang Ardi turun, Bang. Iya kayaknya. Oh, ya udah saya turun ya. Saya mau nanya sesuatu Bang Ardi tapi nggak ada. Ya udah Bang ya. Terima kasih semuanya. Ya silakan. Jadi yang heran ya, kok orang Islam ini lebih tertarik belajar gitu ya, original teks mereka ini ya kan. Sementara mereka ini tidak menggali gitu original teksnya. Heran juga saya. Nanti kalau kayak gini-gini nanti marah mereka, kok bahas kitab-kitabnya gitu kan. Sebenarnya gampang aja kalau orang Islam
Islam itu salah, tinggal mereka counter kan. Nggak usah kayaknya orang Kristen. Dia mau membahas-bahas Al-Quran, silakan, ya kan? Silakan kalau kamu punya ilmu. Tapi kamu harus bisa mempertanggungjawabkan pandangan kamu terhadap Al-Quran. Ya, jangan pertanyaannya itu ya seperti kayak si Edis itu ya. Edis itu nggak bisa diajak diskusi itu. Pertanyaannya itu sangat bodoh kali gitu. Jadi dia bertanya, Al-Quran ini lengkap kan? Al-Quran ini lengkap. Nah, coba apa namanya ditanyanya, Al-Quran ini kalau lengkap ya, coba apa yang ditanya itu? Yang ditanyanya itu yang istilahnya yang udah sub gitu kan. Jadi yang makna lengkap itu ya bukan artinya bahwa detail satu persatu dia jelaskan. Ya, tapi artinya bahwa dengan orang yang mempunyai ilmu di dalam Al-Quran itu lah, kok turun bang? Iya, turun. Jadi gini, pentingnya belajar tentang original text. Kenapa? Karena dalam suatu penerjemahan, kita ambil contoh misalkan Quran original teksnya bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kendala dalam penerjemahan adalah adanya degradasi makna. Kenapa? Karena dalam kata bahasa Indonesia dan kata dalam bahasa Arab itu seringkali adanya ketidaksepadanan. Jangankan itu, dalam bahasa daerah saja kan, sulit biasanya kita mentranslate ke bahasa Indonesia. Banyak bahasa daerah yang ada di Nusantara ini, itu kalau kita ingin cari padanan katanya di dalam bahasa Indonesia itu sulit. Ya, seperti itu. Apatah lagi misalkan bahasa Arab kan, bahasa Arab yang kaya akan kosakata, kaya akan makna, ketika ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, para penerjemah biasanya mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Dalam mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Makanya pentingnya kita memahami original text. Karena ketika misalkan teks Arab itu, Quran itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, boleh jadi dia mengalami degradasi makna. Contoh, Rob. Ya, kata Rob itu kan berarti dalam bahasa Arab itu penguasa, pemilik, pengatur, pencipta, ya. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia hanya diterjemahkan sebagai Tuhan. Seperti itu. Ilah pun Tuhan. Ilah, Rob, sama-sama diterjemahkan menjadi Tuhan. Padahal maknanya itu ada perbedaannya antara Rob dengan Ilah. Walaupun Rob itu bermakna yang disembah, ada makna spesial di antara kedua kata ini, seperti itu. Makanya pentingnya kita belajar original text. Kalau Kristen kan selalu bilang, ya nggak usah ini, belajar original text, baca aja terjemahan. Bahkan terjemahannya pun ketika kami sampaikan, ketika dalam diskusi, mereka nggak paham. Kenapa saya bilang nggak paham? Karena nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia utusannya utusan, ditafsir macam-macam. Kaidah bahasa Tuhannya itu sesuatu yang maha kuasa, ya, maha perkasa. Itu sesuatu itu memiliki sifat itu loh dalam KBBI. Itu nggak dipakai juga kaidah bahasa Indonesia, kan repot. Udah ngaku diterjemahkan ke bahasa Indonesia tapi nggak mau makai kaidah bahasa Indonesia. Ya sudah, suka-suka mereka lah mau memaknainya seperti apa itu. Ya silakan yang lain. Silakan Barokah. Kita beri salam dulu ya. Kita beri salam dulu. Ini Hen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Oke, mungkin jauh dari perangkat. Ya, silakan Barokah kalau ada sesuatu yang disampaikan.
barokah. Silakan. Ya. Saya tadi nyimak terus ya. Cuman saya ada kegiatan. Jadi kenapa pentingnya original text ya? Karena Bible itu katanya begini ya, orang Kristen tuh selalu ngomong gini. Oh, Bible kami kan bahasa Indonesia, kita kan orang Indonesia gitu. Itu suatu pertanyaan yang besar sebenarnya. Kalau memang Bible-nya bahasa Indonesia, tapi ngambilnya dari mana? Kan harus ada sumber terjemahannya. Nah, maka harus dituliskan Bible terjemahan dari mana? Dari Bible Yunani atau dari Bible Vatikan atau dari Bible Textus Receptus gitu. Tapi itu akan menjadi masalah juga ketika dipertanyakan, oh, kok terjemahan dari Yunani, dari Vatikan atau dari King James Version misalnya. Apa beda ya antara Yunani, King James Version sama Vatikan? Karena kodenya berbeda-beda gitu. Tentu akan menjadi pertanyaan lebih lanjut ya kan. Tapi kalau mau jujur seharusnya memang Alkitab terjemahan Bible gitu. Nah, nanti biar tanya Bible dari mana gitu kan. Sementara Bible itu dalam bahasa Yunani yang teks awalnya di Yunani ya. Kemudian ada juga yang Vatikanus yang bahasa Yunani juga. Namun ada juga yang bahasa Latin, ada Vulgata gitu. Kemudian ada yang dari King James Version ya. Abad 16 diambil dari Textus Receptus ya, bahasa Inggris. Atau kalau memang mau membuat seolah atau kesan bahwa Bible itu asli, ditampilkan dong teks aslinya gitu. Nah, kalau ditampilkan teks aslinya, kalau dari bahasa Yunani dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Latin, teks asli dalam bahasa Latin gitu. Atau kalau mau ngambil dari bahasa Inggris, misalnya dari Textus Receptus dari King James Version atau NIV ya, New International Translation gitu. Ini kan menjadi multibahasa ya, menjadinya begitu. Dan mereka tidak mau juga multibahasa juga. Tapi kalau memang mau jujur multibahasa mestinya gitu. Oh, ini terjemahan ini diambil dari terjemahan ini gitu. Karena ada 3 variasi dalam, minimal ada 3 variasi dalam Bible terjemahan, ada variasi pendek, variasi sedang, dan variasi panjang gitu. Dan semuanya memiliki arti yang bermakna berbeda-beda. Misalnya di Markus 9:25 atau Markus 2:59, aku lupa balik-balik ya. Itu pada suatu saatnya nanti Tuhan akan menghukum orang-orang yang bersunat gitu. Artinya kalau teks seperti dibaca secara maknawi ya, secara bahasa, berarti Tuhan akan menghukum orang yang bersunat. Yang tidak bersunat tidak dihukum dong. Nanti ada lagi yang versi menengahnya gitu. Suatu saat, pada saatnya nanti Tuhan akan menghukum orang-orang yang bersunat dan yang tidak bersunat. Loh. Oh, berarti orang yang bersunat maupun tidak bersunat itu akan dihukum juga. Nah, kalau sedang, tapi di sini tidak ada penjelasan kenapa gitu. Kalau versi panjang itu ada sebabnya. Mereka akan dihukumi suatu saat nanti Tuhan akan menghukum orang yang bersunat dan orang-orang yang tidak bersunat karena mereka melakukan hukum Taurat. Mereka oleh sebab karena mereka melakukan hukum Taurat dengan benar atau tidak benar gitu. Ya, akan suatu saat Tuhan akan menghukum orang yang bersunat dan yang tidak bersunat oleh karena dalam pelaksanaan hukum Taurat. Nah, jadi orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu akan dihukum. Begitu. Nah, sementara Paulus menghapus hukum Taurat. Dengan matinya Yesus Kristus di tiang salib, maka batalah hukum Taurat dengan segala hukum dan ketentuannya ini. Nah, ini beda-beda versi kan. Kok memang udah pelik ya kayaknya. Kayaknya memang
kekristenan itu begitu pelik dan complicated ya. Udah bercampur firman Tuhan dan bukan firman Tuhan. Perkataan Paulus juga bukan perkataan Tuhan, gitu. Bukan firman Tuhan. Apa yang kukatakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang BODO yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Dan orang Kristen mempercayai itu, gitu. Kalau seperti ini tidak berdasarkan firman Tuhan, lalu berdasarkan firman apa? Gitu. Atau atas dasar apa kok orang Kristen sampai mempercayai itu? Pagi. Lanjut. Ya, selamat pagi Tambos. Ada yang Anda ingin tanyakan, silakan. Kalian Muslim gak? Iya. Kalian Muslim bahas Alkitab. Keberatan masalah isi Alkitab. Apa pengaruhnya? Coba. Sebentar ya. Kami berhak membahas Alkitab atau Bible karena kami meyakini bahwa rukun iman tentang Allah, tentang kitab-kitab sebelumnya, tentang malaikat-malaikat. Ya. Jadi ada hal yang perlu kami bahas supaya kami bisa mengerti ya tentang apa yang telah dituliskan pada kitab sebelumnya. Lalu kami comparekan. Kitab sebelumnya menuliskan tentang manusia pertama, Abraham, Musa, dan Isa Al-Masih. Dan ini semua ada di dalam Al-Quran. Ya, tapi bukan berarti Al-Quran itu meniru. Bukan. Ya, sama sekali bukan. Tetapi, ya, Al-Quran itu membahas sesuatu yang pernah terjadi. Seperti di dalam Al-Quran ada Ibrahim, itu adalah Abraham. Ada Musa, itu adalah perjanjian lama. Nah, mari kita melihat. Kitab Kristen sendiri membahas kitab agama lain. Saya berikan contoh. Ya, perjanjian lama itu adalah kitab Tanakh, kitabnya Yahudi. Bukan hanya dibahas oleh orang Kristen, tetapi menjadikan kitab agama orang lain menjadi kitab resmi Kristen. Artinya Tanakh dan perjanjian lama itu telah ditempelkan pada kitabnya Kristen. Jadi Kristen bukan hanya membahas kitab agama lain tapi meniru. Kenapa saya katakan meniru? Karena perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Nah, kebetulan apa pengaruhnya dengan Anda itu? Di sini ya, sebelum saya masuk Muslim, kami meniru-niru Yahudi, apa pengaruhnya? Saya sering juga ya ada interaksi dialog dengan ya mereka yang memiliki paham mesianik. Ya, mereka adalah orang Indonesia, tetapi cara ibadah mereka itu seperti cara ibadah orang Yahudi. Dan mereka memiliki kitab perjanjian lama, kitab Tanakh. Sama dengan Arab, apa hubungan? Kan sama. Iya, gitu. Jadi ini hal yang saya sampaikan. Anda itu orang Indonesia, tapi ibadahnya sama dengan orang Arab. Coba. Selamat pagi, Pak Tambos. Pak Tambos naik mau bahas apa, Pak? Bukan saya perkenalan diri dulu, Pak. Jangan naik langsung cuap-cuap, Pak. Supaya enak kita, Pak. Supaya kondusif. Cuap-cuap saya di mana? Salah saya sopan tadi gimana? Ya silakan, Pak. Apa salah saya? Coba dulu, jangan framing. Kita orang enggak, baik. Pak. Bapak bertanya sopan, naik sopan. Di mana salahnya? Jangan naik langsung cuap-cuap, Pak. Jadi siapa yang cuap-cuap? Saya, dia beneran saya diam. Gimana Anda itu? Ya, silakan. Bapak mau bahas apa, Pak? Silakan. Saya tadi mendengar kalian keberatan masalah original text diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Anda keberatan, saya bertanya. Enggak seperti itu, Pak. Kami tadi menekankan pentingnya original text. Pentingnya, Pak. Bukan melarang. Anda apa hubungan Anda diterjemahkan? Enggak, apa hubungan? Jadi Bapak jangan salah nangkap. Kami itu yang saya pertanyakan. Mau original. Apa yang Bapak tanya? Apa yang Bapak tanya? Nah, mau Indonesia kah? Kenapa Anda yang keberatan? Apa gini, Pak, Anda bahas? Pak, gini. Kalau kita pakai original text, pasti kita tidak salah. Ya, Anda pakai sendiri kali. Mengartikan.
Tapi kalau kita pakai teks terjemahan kita tidak salah. Saya berikan contoh pandangan yang keliru ya. Saya berikan contoh ya. Dalam perjanjian baru Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Saya mau tunjukkan ya, sebentar saya mau tunjukkan. Sebentar, izin saya mau tunjukkan. Ya, sebelum saya tunjukkan saya perbesar dulu ini ya. Saya perbesar dulu ini, bentar. Coba Al-Quran Bapak di apa di situ diterangkan. Karena enak orang dengar, biar tidak sesat orang, kan begitu. Masa Alkitab kalian Muslim aneh binajai pikiran kalian itu. Enggak diterima akal sehat manusia pikiran kalian. Benar tidak? Jawab dulu Pak. Oke. Benar tidak diterima akal sehat pikiran manusia kah akal kalian itu? Cara berpikirnya. Kalian Muslim keberatan dengan Alkitab. Di mana hubungannya? Ini, coba dulu. Ini, Jawab dulu ini. Pak. Enggak, jawab dulu. Bapak bisa baca ini? Bapak bisa baca ini? Saya tidak Ini- paham itu. Oke, Terjemahannya ini- saya paham. Ini Yohanes pasal 1 ayat 1. NRK. Enggak En penting Pak, baca itu, hologos bikin rumit. kai hologos en proston theon. Bikin kerjaan itu, terjemahannya Kai theos ada. en hologos. Nah, kata logos di sini adalah tulisan. Logos berbeda dengan rema. Rema itu Ya, itu suara. urusan kami. Sedangkan Apa logos urusan ini Bapak? Itu adalah masalah. firman dalam bentuk tulisan. Iya, Jadi itu logos urusan kami, mau firman beda, yang disampaikan tidak oleh Allah lalu ditulis oleh para rasul. Jadi ini logos ini adalah ilmu. Iya, apa hubungan Bapak masalah salah Sebentar, tidak salah, sebentar. itu urusan Lalu kami. kita membahas Kenapa, Bapak? pada bagian kalimat terakhir. Ini sok Theos- pinter tapi on. Begini Pak, ya saya mute-kan, kalau kamu nambah lagi saya turunkan. Ini ilmu Pak. Kadang Anda Saya tanya dapatkan dulu Pak, pada jawab. kita. Mau turunkan itu hak Anda. Saya tanya apa hubungan Anda mau salah tidak salah terjemahannya? Coba. Oke, Anda di bawah saja ya. Ya, saya berikan penjelasan penginjilan pada Anda. Ya, Theos and hologos. Kata Theos ini tidak bisa diterjemahkan Allah, tetapi dia diterjemahkan Tuhan atau ilah. Jadi pada kalimat terakhir Yohanes pasal 1 ayat 1 begini, ya, Tuhan adalah ilmu, karena logos itu adalah ilmu, tulisan, karena logos itu tulisan. Berbeda dengan rema, rema itu suara. Nah, dalam bahasa asli Tuhan adalah firman. Tetapi dalam bahasa Indonesia firman adalah Allah. Ini terjemahan yang salah. Dia balikan. Bahasa Indonesia firmannya di sini, bahasa Yunaninya ya sebetulnya itu theos. Jadi yang benar Tuhan adalah firman, Tuhan adalah ilmu. Tetapi dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia disebutkan firman adalah Allah. Kalau kata Allah terakhir, maka di sini bukan Allah tapi logos. Oke, mari kita melihat ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Ini Yohanes 1 pasal 14. Kalam itu telah menjadi manusia. Nah, kata menjadi dalam bahasa Yunani egeneto, ya. Egeneto artinya ya berdasarkan penyelidikan Slonaber rise nampak, atau yang satu juga disebut biasembel dipasangkan.
Nah, ini memiliki pengertian bahwa firman atau tulisan itu ya ada pada manusia, bukan firman menjadi daging. Ini salah. Egeneto bahasa Yunani bukan menjadi. Lalu Anda katakan bahwa firman itu adalah Allah. Bukan begitu. Yang dimaksudkan di sini Tuhan adalah firman, merupakan tulisan itu. Lalu di sini logos menjadi daging, artinya logos ada pada manusia. Logos menguasai manusia, logos menguasai Yesus. Itu yang benar. Nah, Anda lihat di sini ya. Anda lihat di sini ayat yang ke-14. Kalam itu telah menjadi manusia. Nah, ini yang dimaksudkan ya, tulisan itu menguasai manusia. Siapa manusia itu? Manusia itu termasuk Yesus. Lalu tinggal di antara kita. Siapa yang tinggal di antara kita itu? Tinggal di antara kita itu adalah firman, bukan Yesus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Nah, di sini disebutkan di sini kita melihat kemuliaan yang diterimanya. Siapa? Yesus. Artinya Yesus menerima firman. Bagaimana cara ia menerima firman? Saat Roh Tuhan menyertai Yesus. Yesus penerima firman, bukan firman itu. Berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat 8. Dia menerima firman, lalu dia sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, kalau Anda membahas dalam bahasa asli, Anda pasti tidak akan keliru. Saya buktikan. Ya. Saya buktikan ya. Sebentar saya mau ya pakai ini ya. Oke. Kita masuk ke ini. Saya buktikan ya. Yohanes pasal 1:14 telah diterjemahkan secara bebas, ya, terlalu bebas, tetapi dalam bahasa asli ya kita akan melihat maknanya. Ini Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14 ya, kai hologos sak egeneto. Nah, di sini ada egeneto. Egeneto itu seperti saya katakan tadi, artinya bukan menjadi. Nah, kita buktikan. Egeneto ini ya, saya berbesarkan ini egeneto kan. Egeneto diterjemahkan dalam kitab bahasa Indonesia menjadi. Tetapi apakah itu memiliki pengertian menjadi? Mari kita melihat ya. Dan saat ini untuk melihatnya kita klik strong number. Nah, strong numbernya, nomor strong numbernya ya 1096. Nah, di sini disebutkan di sini arise. Arise. Jadi egeneto itu memiliki pengertian arise ini. Arise artinya ya muncul. Lalu kedua be assembled artinya dipasang. Nah, dengan adanya ini memiliki pengertian bahwa logos itu adalah tulisan ada pada manusia. Bukan logos menjadi manusia. Ya, itulah sebabnya ya Anda harus membahasnya ke dalam bahasa asli, teks asli. Gitu. Jangan kata theos juga diterjemahkan Allah. Karena theos itu bukan Allah, theos itu adalah Tuhan. Saya berikan contoh ya. Dalam bahasa Aram, ya, kata Tuhan mar. Yesus adalah mar iso, Tuhan Yesus. Dalam bahasa Yunani, Kurius Yesus. Ya. Sekali lagi kata mar Tuhan. Sedangkan Allah adalah Tuhan. Jadi kalau Anda yang membahas dalam bahasa asli, Anda tidak keliru. Itulah sebabnya ada perdebatan antara ya apologet Kristen dan Islam yang menjadi ya acuan yang dibahas adalah Yesus. Nah, ketika kita memahami Bible dalam bahasa asli, pasti Anda tidak akan keliru menerjemahkannya. Oke, silakan. Ini ada beberapa ustadz, kalau ada yang ingin menambahkan silakan. Ya, betul sekali berkaitan dengan 1 Yohanes 1 ayat
satu ya, itu sering dipakai oleh orang Kristen untuk mengatakan oh Yesus itu Tuhan gitu. Padahal kalau kita baca ya, kita baca cermat itu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan, Theos ya. Dan Tuhan adalah firman gitu. Itu salah penerjemahan. Ini secara logika saja bertabrakan ya. Kalau Tuhan itu sama dengan firman atau kata-kata, dipahami juga bahwa firman itu adalah kata-kata, perkataan yang berasal dari Tuhan. Iya, firman itu adalah logos dalam bahasa Yunani. Logos itu bukan suara Allah, tapi logos itu adalah tulisan. Kalau rema adalah lisan. Jadi logos itu loh firman yang ditulis oleh para rasul. Mereka pernah mendengar suara Tuhan, lalu mereka tulis. Nah itu tulisan. Apakah tulisan itu adalah Allah? Tidak. Tulisan itu adalah firman yang ditulis oleh para rasul. Jadi firman itu akan ada pada manusia. Firman itu menguasai manusia, bukan firman menjadi manusia, bukan Allah menjadi manusia. Nah, ini kekeliruan bagi oten-oten yang salah menerjemahkannya. Oke, lanjut. Kalau apologet Kristen selalu bilang bahwa Allah adalah firman gitu. Padahal di penjelasan-penjelasan selanjutnya dikatakan bahwa firman itu keluar daripada Allah gitu. Firman itu atau kata-kata itu keluar dari Theos atau dari Tuhan. Tapi setelah menjelaskan ke bawah terus nanti balik lagi mengatakan Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Tuhan karena Yesus adalah firman. Padahal kita izin ya, kita beri salam dulu ya. Rudi Dotulong. Assalamualaikum Rudi Dotulong. Salam toleransi. Salam toleransi. Iya. Oke, lanjut. Ya, padahal dalam penjelasan selanjutnya itu firman itu keluar dari pada Allah. Jadi firman itu bukan Allah. Dan di ayat berikutnya juga selanjutnya adalah bahwa Yesus itu menerima firman dan menyampaikan firman. Jadi bagaimana mungkin secara logika itu bertabrakan? Menurut kaidah bahasa nggak mungkin. Yesus yang adalah firman menerima firman dan menyampaikan firman, kan jadi rancu di sini ya. Lanjut. Oke, kita berikan kesempatan Rudi Dotulong, silakan memberikan respon. Ya, saya mendengar dari percakapan dari Pak Dance bahkan Pak Ustadz tentang membahas tentang kitabnya umat Kristen. Pertanyaan saya, apa motivasi dan tujuan dari Bapak Dance dan ustadz-ustadz yang ada di Komal ini membahas kitabnya Kristen? Oke, tujuannya adalah ya agar umat Kristen itu memahami secara benar lalu dapat diselamatkan. Kami membahas ini bukan benci, tapi kami membantu memberitakan Injil. Para pendeta harus mengucap syukur, kami tidak perlu diberikan perpuluhan. Memberitakan kebenaran berdasarkan teks asli. Karena banyak para pendeta telah ya mengartikan salah karena hanya berdasarkan teks terjemahan bukan dalam bahasa asli. Sekali lagi, kami membantu para pendeta memberitakan Injil. Oke Pak Dance. Sedangkan Al-Quran Anda mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Bagaimana Anda menerjemahkan ini? Anda agama Muslim dan Anda menafsirkan kitabnya Kristen. Coba jelaskan. Oke, saya pakai dalil ya. Sebentar, saya mau tunjukkan dalam Al-Quran juga. Sebentar ya. Sementara kita mencari dalilnya, silakan Barokah. Ya, sambil nunggu Pak Dance. Jadi gini Pak Rudi mungkin baru naik di TikTok atau baru install TikTok. Jadi diskusi tentang lintas agama ini udah berjalan lama Pak, seperti itu. Tapi maaf, ini bukan lintas agama. Kalau saya lihat ini bukan lintas agama. Jadi bedakan antara diskusi lintas agama dan diskusi dari kemauan kalian sendiri. Itu yang mengecek dan mendiskriminasikan dominasi atau kitabnya dari orang lain.
Ya, jadi gini Pak, ibaratnya Bapak ini nonton nanti di episode 12, padahal harusnya kan nonton dari episode 1. Tadi Pak, kalau kita pakai konteks hari ini tadi itu kami diskusi tentang agama, lintas agama Pak. Mungkin karena Bapak baru datang tadi ada beberapa Kristen yang naik berdiskusi tentang agama. Lalu diskusi ini berlanjut tentang kami membahas tentang pentingnya original text. Ketika saudara kami yang bernama Ardiansyah sedang membacakan data, ya data itu diambil dari sumber primer. Sumber primer itu tentunya dari original text. Itu disampaikan kepada pihak Kristen. Lalu pihak Kristen mengatakan, oh salah. Lalu kemudian diberilah kesempatan pihak Kristen untuk membacakan. Kalau salah yang benar gimana baca teks Yunaninya? Dia nggak bisa. Makanya kami tadi sedang membahas tentang pentingnya original text. Setelah para debater itu turun, kita kemudian lanjut membahas tentang pentingnya original text. Nah ini ya kesalahan kalian. Kesalahan Bapak kalian. yang salah, Bapak naik di pertengahan episode lalu dari Komal ini sebetulnya syiar yang kalian sampaikan adalah syiar Al-Quran. Izin saya bicara ya, izin saya bicara. Rudi Dotulong, izin saya bicara ya, izin. Kamu ya silakan. Menanyakan sesuatu, ya saya jawab ya. Gini, mari kita melihat ya bahwa diskusi itu bukan hanya ada di Indonesia, tetapi secara global ya. Ada diskusi dalam bahasa Inggris, itu ada keterlibatan bermacam-macam negara. Nah, mari kita melihat kenapa Muslim membahas Bible. Nah, kami ada dasar, saya tunjukkan ya dasarnya di sini. Oke. Iya, nah, dasarnya. Sebentar Pak, saya mau tunjukkan data. Iya. Oke, saya dengar. Oke. Ya, surat An-Nisa 4:171 ya. Ini, wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab ini? Ya, perlu diketahui ya. Ahli kitab itu adalah termasuk orang Yahudi, dan ahli kitab juga itu orang Nasrani. Ya, nggak tahu. Ada para pakar mengatakan bahwa ahli kitab itu hanya ada pada ya di zamannya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Katanya orang Kristen itu bukan ahli kitab, tetapi kalau menurut saya ya, Al-Quran ini diturunkan jauh sebelumnya. Ya, sudah berkembang Kristen dan Yahudi, lalu wahyu ini diturunkan. Jadi menurut saya ahli kitab juga itu termasuk Kristen. Nah, mari kita melihat sini. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Jadi yang menjadi acuan ini ada larangan untuk melampaui batas. Apa yang mereka lampaui? Ini. Dan janganlah kamu mengatakan Allah kecuali yang benar. Mereka telah menyalahgunakan kata Allah ini. Kata Allah ini sebetulnya nama dijadikan ya satu dasar dalam Bible. Lalu disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain. Jadi kami tersinggung menganggap Allah ini adalah nama dewa, nama sesembahan para dewa. Kenapa ada? Jangan ada padamu Allah lain. Sedangkan kata Allah ini adalah nama sesembahan kami. Jadi yang memberitakan Injil, yang menyatakan kami harus dialog dengan orang non Muslim, kami ya berdasarkan ayat ini. Ya. Apa yang mereka pelintirkan? Mari kita melihat di sini. Ya, saya baca dari awal. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan. Jadi di sini ada sungguh Al-Masih adalah utusan. Tetapi para ahli kitab mengatakan diri sebagai hamba Tuhan, mengungkapkan Yesus adalah Allah, Yesus adalah utusan. Tetapi Yesus sendiri mengungkapkan Yohanes 17 ayat 3 bahwa Allah satu-satunya dan dirinya adalah utusan. Nah, kami berdasarkan Al-Quran ini disebutkan Isa putra Maryam itu adalah utusan.
Ya, ada banyak dasar-dasar ayat-ayat dalam Al-Quran ini yang mengungkapkan bahwa kami diizinkan dialog dengan non-Muslim. Oke, Boleh saya tanggapi? Silakan. Boleh saya tanggapi? Silakan. Dalam surat Siapa An-Nisa besar? itu dikatakan dalam surat An-Nisa itu yang Bapak sampaikan jangan melampaui batas. Tetapi ketika saya mencermati bahwa Bapak Dance dan kawan-kawan sudah melampaui batas untuk menafsirkan kitabnya dari agama lain. Oke Pak, gini ya, di sini disebut, di sini Pak, saya baca kembali. Wahai Alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jadi mengungkapkan kata Allah ini dengan benar. Jikalau kata Allah ini Anda katakan Allah-Allah lain, jangan ada padamu Allah-Allah lain, maka Anda telah mengatakan Allah ini keliru, karena Allah ini adalah nama sesembahan kami. Dalam Bible Anda telah disebutkan Allah-Allah lain. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Nah, saya tunjukkan ya. Sebentar, saya tunjukkan ini. Nah, Keluaran 20 ini. Nah, saya tunjukkan ini. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kata Allah ini adalah nama sesembahan kami, lalu sudah diartikan kata Allah lain. Ada orang bilang begini, itu kan huruf kecil. Dalam bahasa Yunani ya, waktu diterjemahkan dari bahasa Aram ke Yunani semua dalam huruf besar. Demikian juga huruf bahasa Ibrani tidak ada yang disebut ini huruf kecil, ini huruf besar. Enggak, tidak ada huruf besar dan huruf kecil. Itu sama. Oke, silakan. Pak Dance, dari An-Nisa tadi kan Pak Dance di situ katakan jangan melampaui batas untuk apa. Tapi kalau saya melihat Bapak ini bukan hanya melampaui batas ini. Di sini, di sini. Jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan jangan, ini Bapak nggak tahu ini, dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Anda katakan anak Allah, Anda katakan Allah-Allah lain, itulah yang melampaui batas. Itu artinya, itulah sebabnya kami datang untuk meluruskan. Oke, silakan. Pak Dance, tapi kan mungkin Barokah ingin kan dari sini sesuatu. Silakan Barokah. Baik ya, Pak Budi ya, Pak Budi. Jadi kami di sini bukan menafsirkan tapi membacakan sesuai dengan teksnya. Di situ dikatakan jika jangan melampaui batas, itu artinya nama Tuhan itu memang Allah, Pak. Ya. Lalu ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu bukan Tuhannya orang Israel atau bukan Tuhannya orang Bani Israel. Padahal di kitab Amos, Pak, di kitab Amos 5:27, dan aku membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Jadi kami menduga, kami mengira tentunya dan berprasangka baik bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Allah, Pak, ya. Karena Amos ini adalah kitab Perjanjian Lama, ya. Kemudian Amos 4:13, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Nah, Tuhan ini adalah nama umum, Pak, ya. Nama generik. Kalau Allah itu nama khusus, artinya nama diri. Kalau Tuhan bisa diartikan sebagai dewa, tapi Allah tidak bisa, karena Allah itulah nama diri. Kemudian dalam kekristenan disebutkan bahwa Allah itu punya anak, ya, namanya Yesus. Kemudian di dalam kitab Yahudi dikatakan bahwa Allah punya anak-anak manusia, ya, seperti Yakub anak Allah, Musa anak Allah, dan selanjutnya. Ini berlebih-lebihan, Pak.
Dan itu makanya kan dibantah dalam tadi saya Al-Quran. sudah makanya kan tadi saya sudah katakan kalau kita semuanya punya argumen seperti ini, seperti Bapak Dance dan kawan-kawan punya argumen ini, baru dari umat Kristen punya argumen ini. Nah, argumen yang ada kita saling membenarkan, tentunya masing-masing punya kebenaran, mempertahankan kebenaran. Dan saya percaya lewat argumen-argumen yang disampaikan itu akan menimbulkan sesuatu gesekan. Betul, betul. Bapak dengar Makanya di sini kita harus menjaga yang namanya toleransi. Saya sedikit lagi, Pak ya. Agamamu Sedikit lagi, saya belum selesai. agamamu, agamaku adalah Baik, agamaku. baik. 1 menit lagi ya Pak ya, sabar ya. Di komal-komal lain Kristen itu juga sama Pak, membahas tentang Al-Quran. Lalu mereka mentafsirkan Al-Quran. Kami di sini membela diri Pak. Kami juga membahas apa yang mereka katakan tentang Al-Quran, katakan Allah, tentang Nabi Muhammad kami. Di sini kami mengcounter juga Pak. Kami juga mendatangkan kalau yang ada Kristen yang mau diskusi naik silahkan kita diskusi gitu Pak. Ya. Oke. Tapi diskusi-diskusi begini ada dampaknya yang luar biasa Bapak. Oke Pak Dajo boleh bicara. Ya silakan. Oke. Landasannya di mana Islam itu boleh diperdebatkan? Itu tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nahl 125. Ya, itu landasan kita. Oke, kita buka ya An-Nahl ya. Silakan kalau kawan-kawan yang mau buka, kalau nggak percaya itu landasan. Disuruh diperbolehkan. Ya. Kalau tadi kan nanyanya di mana landasan-landasannya. Saya tanyakan balik, Pak. Saya tanyakan balik ke Anda. Apakah Kristen itu diperbolehkan untuk berdebat? Selama ini yang saya tahu bahwa yang melakukan perdebatan itu adalah dari pihak-pihak sebelah. Yang saya lama ini saya tahu. Tapi umat Kristen selama ini hanya mengajarkan kebenaran Injil. Oke. Kita buka Pak ya, channel Kristen Pak ya. Kita buka aja Pak. Ya, oke. Sementara Rasi Api membuka data, saya menyatakan ya, si Raja Debat komarnya selalu membahas Al-Quran. Di Bomom sering juga. Lalu si Edi selalu membahas Al-Quran. Ya itu buktinya Pak. Kami Kristen masuk, tetapi mereka membahas itu. Silakan, Rasi Api. Oke. Dokternya yang lain. Tolong teman-teman follow ya. Pak Bomo ada di depan Komasi Kota. Ini monyet. Salvo, Pak Bo, dengan senyumnya. Saya tadi. Ini kita nih Pak. Ada Pak. Kristen itu menyerang duluan Pak. Kita lihat aja Pak. Kita lihat ya. Kita lihat dari Lina Wijaya. Ya, katanya Kristen itu tidak pernah membahas Al-Quran. Oke. Membahas umat Islam. Oke. Anda berarti Anda kurang jauh Pak. Kurang jauh pergaulan Anda itu. Kurang jauh di mana maksudnya Anda? Anda sendiri mengatakan bahwa Kristen itu tidak pernah membahas umat Islam. Justru sebaliknya Bapak, saya tahu ada api, ada asap. Makanya dari umat Kristen itu seperti yang Bapak katakan tadi membela. Itu sebabnya sampai kapan kita harus seperti ini? Oke. Enggak gini Pak, landasan Indonesia Anda harus hancur dengan saya tanyakan balik. Landasan Anda di dalam Bible itu diperbolehkan berdebat itu di mana, Pak? Kita tidak punya landasan untuk berdebat. Kenapa Kristen itu berdebat, Pak? Yang kita pegang di sini adalah toleransi. Toleransi itu apa, Pak? Agamamu, agamaku adalah agamaku. Toleransi itu apa, Pak? Pak, kalau kita berdebat terus begini, efeknya dampaknya itu besar, Bapak. Itu apa, Pak? Toleransi itu apa? Makanya saya tanyakan dari awal tadi, apa manfaat dan tujuannya, motivasinya itu apa? Gini. Bentar, kawan. Saya tanya toleransi itu apa, Pak? Toleransi itu apa? Tunggu sedikit. Kemarin
pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada satu Komal yang bernama Bidadari. Bidadari 07 apa 09? Saya tanya, apa tujuan Anda kita aja, nggak usah bawa orang, nggak usah bawa orang menyerang gitu. umat Kristiani? Nggak usah bawa orang. Untuk cuan. Untuk cuan. Jangan sampai hanya untuk cuan. Saya enggak, Pak. Berdebat. Saya pekerja, Pak. Terjadi gesekan di bawah. Hanya Saya untuk pekerja, cuan. Pak. Saya nggak butuh gituan, Pak. Saya pekerja, ya kan? Saya profesional. Ya, ini memang sebagian siar dakwah, Pak. Ada beberapa di umat Islam itu dakwanya ada beberapa cara. Ya, termasuk ini. Pertama kata Allah yang tadi sudah disampaikan sama Pak Dance. Kenapa kata Allah itu ditera dalam Bible menggunakan nama gelar? Anda bisa menjawab itu? Kita kan tidak, maksudnya saya, marilah. Iya, kenapa kata Allah ini yang seharusnya nama di dalam KBBI juga, kenapa digunakan di dalam Kristen itu digunakan untuk gelar? Anda bisa menjawab? Kalau kita bahas itu tidak akan selesai. Bisa, saya selesai, tidak akan Pak. selesai sampai dunia ini hancur, tidak akan selesai, Bapak. Harusnya selesai. Tidak akan selesai. Harusnya selesai. Nanti di surga baru kita tahu Allah mana yang benar. Harusnya selesai. Kenapa di dalam Bible penggunaan kata Allah itu kok berujuk kepada gelar? Anda bisa menjawab? Tidak akan selesai, Bapak. Anda tidak bisa akan jawab selesai tidak? pembahasan ini, Bapak. Anda bisa jawab atau tidak? Tidak akan selesai pembahasannya. Karena Jawab Bapak dulu, mempertahankan kenapa argumen di dalam Bapak. Islam? Dari umat Islam juga mempertahankan argumen. Kenapa di dalam Islam menggunakan kata Allah? Kenapa di dalam Islam itu menggunakan kata Allah? Kenapa? Siapa yang menyenggol duluan? Emang Tuhan Anda bernama Allah? Jadi untuk saya seperti itu saja. Tuhan Anda bernama Allah atau tidak? Nama Tuhan Anda siapa? Ya, saya tambahkan ya, izin saya tambahkan. Gini ya. Ya. Selain apa yang saya telah sampaikan tadi, kenapa Islam meluruskan agama sebelumnya? Nah, perlu Anda ketahui ya. Ya. Yahudi memiliki kitab yang disebut Pak Dance, seperti Pak Dance bilang Islam meluruskan agama sebelumnya. Itu kan sudah satu tidak toleransi itu Bapak Dance. Nah, begini ya. Faktanya ya Kristen. Nah, ini yang saya katakan tadi tidak akan menyelesaikan. Yesus yang adalah utusan, Anda katakan Tuhan, Anda katakan Allah. Nah, ini makanya saya mempertanyakan Komal Pak Dance ini motivasi Pak Dance itu apa? Oke, sebentar, saya mau tunjukkan ya. Yahudi memiliki tanah itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan terus menerus. Ya, kenapa kitab Yahudi kami bahas dan bukan hanya Anda bahas, tetapi Anda jadikan kitab Anda satukan dengan Perjanjian Baru, satukan dengan Injil. Padahal ini jangan sampai Pak Dance seperti yang Komal yang Bidadari 07 itu yang katanya motivasinya buka Komal hanya untuk cuan. Jangan sampai saya profesional, Pak. Saya profesional, saya pekerja, saya profesional. Dan menjual mualaf, kata mualaf. Saya profesional. Menjelekkan agama lain hanya untuk cuan. Saya profesional, Pak. Sejak kapan kami menjelekkan agama lain? Saya katakan ini tidak pernah menjelekkan kalau itu agama motivasi lain. Pak Dance. Pak Dance adalah saya satu orang profesional. yang merusak kebersamaan. Saya Rodi Abdi, seorang profesional, Pak. Saya di sini tidak nyari koin, Pak, tidak nyari uang. Di dunia saya, di dunia nyata, saya cukup. Ya, seperti Bang Zuma, itu cukup. Nggak butuh duit di dalam TikTok. Paham? Nah, makanya saya tanyakan, nama Tuhan Anda siapa? Kok di dalam Bible Anda itu menggunakan kata Allah? Oh, kabur. Kok kabur gitu? Menghilang, kabur. Begitulah Kristen.
Giran diserang, giran diperdebatkan. Jangan kayak gini, kita harus toleransi, harus gini. Cuy, toleransi. Ya. Jangan pernah mengajarkan toleransi itu kepada umat Islam. Ya, kita lihat contohnya di mana? Di Israel. Apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi kepada umat Islam? Ditindas. Di Perancis, di Inggris, Islam minoritas di sana ditindas. Ya, di Indonesia doang, di Indonesia ya bisa gini lo minoritas. Coba di luar negeri minoritas seperti ini langsung dijegat gitu. Apakah itu toleransi? Di mana kaum Kristen minoritas pasti Islam itu ditindas. Makanya kenapa Kristen Indonesia ini selalu playing victim gitu, terasa jadi korban gitu, padahal dia pelaku utama. Penggunaan kata Allah, ngapain? Tuhan Anda Allah itu, Tuhan Kristen itu namanya Allah. Hah? Yang sok jadi korban lah gitu. Kalau mau berdebat lah. Kalau mau khotbah bikin sendiri. Anda khotbah bikin sendiri, silakan. Itu namanya toleransi. Saling menghormati, saling menghargai, tidak menyenggol gitu. Anda mau khotbah di TikTok, ya silakan. Ada yang mau berdebat ya silakan, ada yang mau joget-joget di TikTok ya silakan, itu namanya toleransi. Ya. Naiklah yang Kristen sini coba. Di mana gitu, sebutkan aja sini. Jangan saya playing victim lah gitu. Lanjut Pak Danja gitu. Ya. Barokah masih ada, kalau Barokah belum ada ini Anda saya mau tunjukkan. Iya. Sebentar. Lanjut dulu. Oke, begini. Ini. Wah, oke. Ini ya Ali Imran 64. Maaf ya, saya langsung baca ke dalam bahasa Indonesianya. Ini ada ya bahasa Arabnya. Lalu cara membacanya juga ada. Kita langsung saja ya. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, ya, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jadi di sini ada perintah, katakan, wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat pegangan. Jadi di sini ada perintah Muslim berdialog dengan non-Muslim. Nah, apa yang didialogkan di sini? Kita melihat di sini apa yang didialogkan. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya. Jadi didialogkan di sini ya, bahwa sesungguhnya Allah itu hanya satu, tidak boleh disekutukan dan tidak boleh dijadikan ya oknum sama dengan Tuhan, atau tidak boleh disamakan dengan tuhan-tuhan yang lain. Nah, ini alasannya bahwa umat muslim datang membuka komal dialog. Ya.
Oke, kenapa ini ditekankan di dalam Al-Quran? Nah tentu ada yang menyatakan diri ahli kitab telah menuhankan seorang nabi, telah menjadikan sesuatu Tuhan-Tuhan, dan telah menyekutukan Tuhan yang benar, sehingga disinggung di sini. Itulah sebabnya kami datang meluruskannya. Bukan berarti meluruskan yang sudah baik, tetapi meluruskan pandangan yang keliru. Bukan berarti kami mengatakan agama sebelum Islam itu adalah salah, tidak. Tetapi kami ya menyampaikan sesuatu yang benar berdasarkan teks asli. Sebetulnya kami membantu para pendeta memberitakan Injil. Oke, lanjut. Barokah. Ya, tentang diksi anak Allah ya. Itu kan sering digunakan oleh Kristen ya, kitab Kristen di Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu kitabnya Kristen Septuaginta dan Hebrew ya. Itu disebut sebagai anak Allah ya. Israel, Yakub dan para nabi adalah anak-anak Allah. Bahkan kaum Bani Israel adalah disebut sebagai anak-anak Allah. Ini kan sangat berbeda ya, karena Tuhan dengan manusia itu beda. Bagaimana mungkin Tuhan punya anak yang namanya Tuhan mempunyai anak yang namanya manusia gitu. Bahkan dalam Bibelnya di Ayub 1-56 malaikat itu disebut sebagai anak-anak Allah juga gitu. Dan Al-Qur'an menjawab di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dikatakanlah dia adalah Esa. Qul wallahu ahad Allahu somad. Tuhan itu tempat segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid walam yulad, dan Tuhan itu tidak memperanakan dan tidak diperanakan, dan walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Nah, di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yesus adalah memiliki kesetaraan dengan Allah ya, dengan Tuhan. Dalam kesetaraannya dengan yang tidak menganggap kesetaraannya sebagai manusia, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Nah, itu Yesus hamba sebenarnya. Kalau memang itu tidak ada kesetaraan, tetapi orang Kristen menganggap bahwa anak Allah itu setara dengan Allah, bahkan anak Allah adalah anak Allah itu sendiri. Seharusnya kalau mau konsisten, anak Allah ya anak Allah, jangan Allah gitu loh. Nah, ini yang kita bahas di sini ya. Kalau karena di komal-komal Kristen kan juga mengatakan membicarakan tentang Al-Quran juga, tentang Islam, tentang agama Islam ya. Allah tidak punya anak karena tidak punya istri. Itu hanya suatu diksi, tetapi Allah dengan manusia itu kan konstruksinya beda gitu. Kalau Allah atau Tuhan itu pencipta langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang menciptakan hewan dan tumbuhan, yang menciptakan langit dan bumi ya, dan beserta isinya ya, antara di langit dan di bumi. Bahkan di dasar bumi itu Allah juga segala sesuatu ya, di dasar bumi pun Allah juga yang menciptakan, karena semua termasuk ya di antara langit dan bumi, disitulah Allah itu yang menciptakan segalanya. Bagaimana mungkin Tuhan punya anak ya kan begitu ya. Sedangkan berbeda, Tuhan pencipta langit dan bumi, manusia adalah ciptaan gitu. Ya, lanjut. Ya. Lanjut Bang Oji. Iya, makanya kan gitu. Playing victim gitu. Kristen Indonesia tuh paling pintar playing victimnya. Telur asin ya kan. Dagiran diituin deh. Tentang minoritas beginiin deh. Ya begitulah. Dilanjut aja Pak Danja. Ya, silakan bagi Kristen yang ingin bertanya silakan naik, atau Anda
ya tulis atau nanya pada kolom komentar ya. Kristen tuh biasanya bisanya nanya ya, kalau pas ditanya nggak bisa jawab. Kalau jawabnya pakai asumsi, ngarang asumsi, ya, anggapan. Yesus anak Allah itu anggapan orang, anggapan itu, ya. Ya, perlu diketahui ya, kami sebagai muslim memiliki ya sesembahan yang bernama Allah. Ya, Allah adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Apa yang telah disampaikan oleh Barokah bahwa Allah Tuhan yang tidak ada oknum yang setara ya dengannya. Dan perlu kita ketahui ya, kata Tritunggal sendiri telah disalahartikan. Ya, sebetulnya yang benar adalah gini. Allah satu-satunya sebagai sang pencipta, ya. Dalam Bible memang disebut Yesus Bapa, tapi ini versi Bible, bukan versi Al-Quran, karena Al-Quran tidak pernah menyebutkan Bapa itu sebagai Allah, tetapi Yesus menyebutkan. Namun Yesus sendiri mengungkapkan ya bahwa jangan kamu menyebutkan sebarang Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu yang di sorga. Ya, berdasarkan Matius ya, saya bacakan ya, saya buka Bible ini lalu saya bacakan. Matius pasal 23 ya, ayatnya yang ke-9. Janganlah menyebut siapapun bapa kamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi Tuhan hanya satu yang di sorga. Dialah sang pencipta langit dan bumi. Dalam ya karya penyelamatan untuk manusia ciptaannya, maka Dia menurunkan ya malaikatnya untuk berfirman kepada nabi-nabi. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah itu tidak pernah ya turun menyelama manusia, tetapi Dia berbicara melalui malaikatnya. Nah, ketika ya malaikat berbicara kepada para nabi termasuk Yesus. Nah, di sini Yesus bukanlah Allah, bukanlah Tuhan, tetapi juga Yesus dipenuhi oleh Rohul Kudus berdasarkan ya Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dibimbing, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, ini menunjukkan bahwa Dia bukan Tuhan, bukan anak Allah, karena tidak mungkin Dia adalah Allah lalu dibimbing oleh Roh Kudus, tetapi Dia adalah manusia. Nah, ini yang mengungkapkan bahwa ya Yesus dipenuhi Roh Kudus itu manifestasi Allah di dalam Dia, bukan berarti Roh Kudus yang diutus oleh Allah di dalam Dia lalu Anda sebutkan Yesus adalah Allah, Yesus Tuhan, itu salah. Selanjutnya manifestasi berikut bahwa bukan hanya Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi ya orang-orang yang meyakini Allah itu satu. Anda bisa baca pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 gitu. Jadi ini berbicara manifestasi ya, bukan Allah itu ada tiga, bukan. Ya, saya pernah mendengarkan pernyataan seorang pendeta, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus setara. Sedangkan Yesus berbicara pada ya Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-28 disebutkan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Ini perkataan Yesus, ya.
Bapa lebih besar daripada aku, artinya Yesus menyangkal bahwa dirinya setara dengan Allah. Ya, tetapi kenapa para pendeta mengatakan Yesus setara dengan Allah, Yesus setara dengan Roh Kudus adalah Allah, Yesus adalah, ini pandangan yang keliru, karena berdasarkan Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Ini perkataan Yesus. Yesus mengklaim bahwa Allah hanya satu dan dirinya adalah utusan. Ini paham yang benar. Oke, kita beri salam dulu ya. MJ Jun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Siapa yang mau menambahkan? Monggo silakan Pak MC. Ustaz. Silakan. Oke, bagi yang baru gabung silakan tunggu sebentar, nyimak dulu ya. Ya, jadi Yesus itu sebagai atau Nabi Isa ya, itu disebutkan sebagai Yesus aja lah, karena tentu di Bibel ini seperti itu. Yesus aja lah, karena tentu di Bibel ini seperti itu. Itu kan dianggap sebagai anak Allah. Anak Allah itu siapa yang mengatakan? Beberapa dalil, misalnya di Iblis mengatakan, jika engkau adalah anak Allah, kau tidak akan celaka, karena malaikat akan menentangmu setiap kali kau jatuh. Satu, ya kan? Kemudian ada lagi Petrus ya, ketika bertanya kepada, engkaukah Mesias itu? Lalu ini diterjemahkan seperti ini ya, engkaukah anak Allah itu? Yesus mengatakan, ya, kau sendiri yang mengatakannya. Kau sendiri di sini berarti hanya Petrus sendiri atau Yohanes sendiri yang mengatakannya ya. Tetapi ini kan sebenarnya sanggahan ya. Tetapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, anak di sebelah kanan Allah atau Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi Yesus sebenarnya menolak loh ini. Tapi orang Kristen ini sering menganggap bahwa Yesus itu dikatakan sebagai anak Allah karena tidak punya bapak, seperti karena anak perawan ya, Bunda Maria gitu. Padahal itu kecil, sesuatu yang kecil bagi Tuhan ya, untuk membuat seorang Bunda Maria itu melahirkan seorang anak laki-laki itu biasa gitu. Tapi orang Kristen menganggap sebagai hal yang luar biasa. Nah gitu ya. Oke, lanjut. Selamat Ya, kita beri salam dulu ya. Kita beri salam dulu ya. Assalamualaikum. Ohola, oholiba, ya. Oke, ohola, apa Kristen Islam mohon memperkenalkan diri? Oh ya ya, sebentar. Kui, apa kabar? Assalamualaikum, Kui. Ya, waalaikumsalam. Oke, ohola, mohon maaf ya.